Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sahabat sekalian, kali ini kita bertemu kembali, yaitu untuk belajar bersama-sama, tentunya masih pada pembelajaran IPS kelas 7 di semester 2. Ya, kita akan belajar pada bab 4, kehidupan masyarakat Indonesia pada masa praksara Hindu, Buddha, dan Islam, yaitu pada materi kehidupan masyarakat pada masa Hindu, Buddha. Oke, mari kita simak ya. Nah, setelah melalui masa praksara, masyarakat Indonesia kemudian memasuki masa kehidupan yang baru, yaitu masa Hindu-Buddha. Nah, masa ini sering disebut dengan masa klasik, yaitu awal masuknya unsur-unsur budaya India di Kepulauan Indonesia. Nah, pada masa ini banyak kemajuan yang dicapai dalam pemikiran ataupun hasil-hasil kebudayaan. Oke, ini ada gambar, coba kalian perhatikan baik-baik. Nah, gambar ini merupakan jalur perdagangan laut antara India dan Cina yang melewati wilayah perairan Kepulauan Indonesia. Nah, kira-kira apa keuntungan yang diperoleh masyarakat Indonesia dari perdagangan laut ini? Ada yang tahu? Ya. Hubungan dagang antara India dan Cina semula dilakukan melalui jalur darat, yaitu yang dikenal dengan jalur sutra. Nah, jalur ini membentang dari Cina melewati Asia Tengah sampai ke Eropa. Komoditi utama yang diperdagangkan adalah kain sutra dari Cina. Selain itu, ada juga wewangian dan rempah-rempah yang menjadi komoditas yang laris di Eropa. Nah, itulah mengapa jalur tersebut dinamakan jalur sutra, karena komoditi utamanya yaitu kain sutra dari Cina, seperti itu. Nah, tetapi sejak awal abad Masehi, jalan itu dialihkan melalui laut karena situasi jalan darat di Asia Tengah sudah tidak aman. Jalur laut yang terdekat dari India ke Cina yaitu melalui Selat Malaka, seperti itu. Nah, kira-kira peralihan rute tersebut ternyata membawa keuntungan bagi masyarakat Indonesia. Kepulauan Indonesia pada saat itu menjadi transit atau pemberhentian bagi pedagang Cina ataupun pedagang India yang kemudian masyarakat Indonesia juga ikut aktif dalam perdagangan tersebut. Nah, sehingga dari situ menyebabkan pengaruh Hindu-Buddha yang berasal dari India mulai masuk dan berkembang di Indonesia. Tetapi di sini terkait dengan masuknya kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia terdapat perbedaan pendapat ataupun teori. Oke, mari kita simak bersama ya. Nah, teori ini ada 4. Yang pertama ada teori Waisa, yang kedua ada teori Ksatria, yang ketiga ada teori Brahmana, dan yang keempat ada teori arus balik. Oke, yang pertama, teori Waisa. Teori Waisa ini dikemukakan oleh Nicholas Johannes Crom yang menyebutkan bahwa proses masuknya kebudayaan Hindu-Buddha dibawa oleh pedagang India. Nah, para pedagang India yang berdagang di Indonesia menyesuaikan dengan angin musim. Ketika mereka sambil menunggu perubahan arah angin, mereka dalam waktu tertentu menetap di Indonesia yang sehingga memungkinkan terjadinya perkawinan dengan perempuan pribumi. Nah, menurut tokoh tersebut, mulai dari sinilah pengaruh India mulai menyebar dan menyerap dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Oke, dari sini paham ya? Kita lanjutkan teori yang kedua, yaitu teori Ksatria. Di sini ada 3 pendapat. Yang pertama, menurut Cornelis Christian Burke yang menyebutkan bahwa golongan ksatria yang turut menyebarkan kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia. Nah, para ksatria India ada yang terlibat konflik dalam masalah perebutan kekuasaan di Indonesia. Nah, bantuan ksatria ini sedikit banyak membantu kemenangan salah satu suku di Indonesia, sehingga hadiah atas kemenangannya yaitu ada di antara
kesatria yang kemudian dinikahkan dengan salah satu putri dari kepala suku yang telah dibantunya tadi. Nah, dari perkawinan itulah para kesatria dengan mudah menyebarkan tradisi Hindu-Buddha di Indonesia, yang kemudian berkembanglah tradisi Hindu-Buddha dalam kerajaan di Indonesia. Oke, yang kedua, pendapat menurut Mukherjee yang mengungkapkan bahwa golongan kesatria dari India lah yang membawa pengaruh kebudayaan Hindu-Buddha ke Indonesia. Para kesatria kemudian membangun koloni-koloni yang berkembang menjadi sebuah kerajaan. Yang ketiga, menurut Munz yang mencoba menghubungkan proses terbentuknya kerajaan-kerajaan di Indonesia yaitu pada awal abad ke-5 dengan situasi yang terjadi di India pada abad yang sama. Nah, ternyata pada abad ke-5 itu ada di antara keluarga kerajaan di India Selatan melarikan diri ke Indonesia sewaktu kerajaannya mengalami kehancuran. Oke, yang ketiga ada teori Brahmana. Nah, teori ini diungkapkan oleh Jesse Van Leur yang mengatakan bahwa kebudayaan Hindu-Buddha yang menyebar di Indonesia itu dibawa oleh golongan Brahmana. Hal tersebut didasarkan pada pengamatan terhadap sisa-sisa peninggalan kerajaan yang bercorak Hindu-Buddha di Indonesia, terutama pada prasasti yang menggunakan bahasa Sanskerta dan huruf Pallava. Karena hanya golongan Brahmana lah yang menguasai bahasa dan huruf tersebut. Selanjutnya ada teori arus balik. Pendapat ini diungkapkan oleh Frederick David Campbell yang menjelaskan bahwa peran aktif dari orang-orang Indonesia lah yang mengembangkan kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia. Nah, teori ini menyebutkan bahwa banyak pemuda Indonesia yang dulu belajar agama Hindu-Buddha ke India. Baru kemudian, setelah memperoleh ilmu yang banyak, barulah mereka kembali ke Indonesia untuk menyebarkannya. Kemudian, kita akan belajar pengaruh Hindu-Buddha terhadap masyarakat Indonesia. Yang pertama, ada di bidang pemerintahan pengaruhnya, yaitu sebelumnya masyarakat dipimpin oleh seorang kepala suku, yang mana dipilih oleh anggota masyarakat yang merupakan orang pilihan yang mengetahui tentang adat istiadat ataupun upacara pemujaan roh nenek moyang. Nah, kepala suku harus melindungi keselamatan dan kesejahteraan rakyatnya, sehingga segala larangan ataupun perintahnya selalu dipatuhi oleh warganya. Nah, setelah masuknya kebudayaan dan agama Hindu-Buddha terjadi perubahan. Kedudukan kepala suku kemudian digantikan oleh raja. Seperti halnya di India, yang mana tidak lagi dipilih oleh rakyat tetapi diturunkan secara turun-temurun. Oke, kemudian di bidang sosial. Pengaruh sosial ditandai dengan munculnya pembedaan yang tegas antar kelompok masyarakat. Pada masyarakat Hindu, sistem pembedaan ini disebut dengan sistem kasta. Sistem ini membedakan masyarakat berdasarkan fungsinya. Oke. Yang pertama, ada golongan Brahmana. Kedua, golongan ksatria. Ketiga, ada Waisya dan Sudra. Brahmana adalah golongan pendeta, sedangkan ksatria golongan orang-orang bangsawan dan prajurit. Sedangkan Waisya ini adalah golongan pedagang dan petani. Sudra adalah golongan rakyat biasa. Nah, ada pembagian berdasarkan kasta tersebut berdampak pada perbedaan hak antara golongan yang berlainan, terutama hal pewarisan harta, pemberian sanksi, ataupun kedudukan dalam pemerintah. Oke, selanjutnya di bidang ekonomi. Sejak terbentuknya jalur perdagangan laut yang menghubungkan India dan Cina, kegiatan perdagangan di Kepulauan Indonesia berkembang pesat.
daerah pantai timur Sumatera menjadi jalur perdagangan yang ramai dikunjungi para pedagang. Nah, kapal dagang India dan Cina banyak yang singgah untuk menambah persediaan, menjual, ataupun membeli barang, yang kemudian muncul pusat-pusat perdagangan yang berkembang menjadi pusat kerajaan. Oke, selanjutnya di bidang agama. Nah, ini hubungan antara Indonesia dan pusat Hindu-Buddha di Asia berawal dari hubungan dagang antara Indonesia, India, dan Cina. Hal tersebut juga menyebabkan pusat perdagangan Indonesia juga menjadi pusat-pusat Hindu-Buddha. Kemudian pusat-pusat tersebut berkembang menjadi pusat kerajaan dan pusat penyebaran Hindu-Buddha ke berbagai daerah. Nah, dengan tersebarnya agama Hindu-Buddha, maka banyak masyarakat Indonesia yang juga menganut agama Hindu-Buddha. Tetapi, sistem kepercayaan terhadap roh halus yang sudah ada sejak masa praksara itu masih tidak punah. Oke, selanjutnya di bidang kebudayaan. Nah, sebelum masuk Hindu-Buddha, telah berkembang kebudayaan asli Indonesia. Kemudian setelah masuk Hindu-Buddha, terjadilah proses perpaduan antara dua kebudayaan tersebut. Nah, perpaduan itu disebut juga dengan akulturasi. Hasilnya adalah kebudayaan baru yang memiliki ciri khas dari masing-masing kebudayaan. Misalnya, akulturasi antara kebudayaan Hindu-Buddha dengan kebudayaan asli Indonesia antara lain yang pertama yaitu seni bangunan. Nah, bentuk bangunan candi di Indonesia umumnya merupakan akulturasi Hindu-Buddha dengan unsur budaya asli Indonesia. Bangunan yang megah, patung perwujudan dewa ataupun Buddha, serta bagian candi dan stupa adalah unsur India. Sedangkan bentuk candi Indonesia hakikatnya adalah punden berundak yang merupakan unsur asli Indonesia. Ini contoh punden berundak. Yang kedua, ada seni rupa dan seni ukir. Nah, masuknya Hindu-Buddha membawa perkembangan dalam bidang seni rupa, seni pahat, ataupun seni ukir. Hal tersebut dapat dilihat pada relief atau seni ukir yang dipahatkan di bagian dinding candi. Misalnya, Candi Borobudur yang relief pada dinding pagar langkan berupa pahatan riwayat Sang Buddha. Oke, yang ketiga adalah sastra dan aksara. Berkembangnya karya sastra yang bersumber dari Mahabharata dan Ramayana melahirkan seni pertunjukan wayang kulit. Isi cerita pertunjukan banyak mengandung nilai-nilai yang bersifat mendidik. Nah, cerita dalam pertunjukan wayang itu berasal dari India, tetapi wayangnya asli dari Indonesia. Selain itu, ada pula tokoh pewayangan yang khas Indonesia, misalnya tokoh punakawan seperti Semar, Gareng, Bagong, dan Petruk. Ayo, kira-kira kalian pernah dengar atau belum? Ya, tokoh-tokoh ini tidak ditemukan di India. Nah, perkembangan sastra didukung oleh penggunaan bahasa Sanskerta dan huruf India, yaitu Palava, Pranagari, dan Dewanagari. Ini contoh gambarnya. Kalau kalian belum tahu, ini contoh gambar dari Semar, Gareng, Petruk, dan Bagongnya, tokoh-tokoh punakawan. Nah, sampai sini saja belajar kita kali ini. Selamat belajar dan semoga bermanfaat. Kita akan bertemu di pembelajaran selanjutnya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.